Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Alhamdulillah ya, pada kali ini kita bisa bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi yang sudah di-request oleh salah satu teman kalian. Yuk langsung saja kita bahas materinya. Kita mulai. Ini ada 2 part, semoga nanti bisa selesai. Cuma kakak nggak akan buru-buru ya. Kita akan pelan-pelan saja biar lebih paham. Nah, di bagian integral ini, untuk kalkulus ya, yang akan kita pelajari, nantinya ada apa saja. Jadi di sini, ini ada 5 subbab yang kakak ringkas ya. Ini referensinya dari buku Purcell. Itu kan ada yang kalkulus 1 sama kalkulus 2 ya. Kalau ini yang masuknya ke kalkulus 1. Ini yang pertama, kita membahas tentang integral tak tentu. Ini di SMA juga sudah ada ya. Di kelas 3, nanti kita sedikit mengulang. Lalu yang kedua, itu membahas tentang notasi sigma. Yang ketiga, itu tentang jumlah Riemann dan integral tentu. Nah, ini sedikit mengingat ya. Bedanya apa nih integral tak tentu sama integral tentu? Kalau yang tentu, itu sudah ada batasnya ya. Kalau yang tak tentu nanti biasanya di belakang ada konstanta C. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, ini yang keempat, ini kemarin sempat ada request soal, nanti mungkin nggak akan kakak bahas di sini ya, karena kemungkinan nggak cukup waktunya, jadi nanti kakak sediakan waktu sendiri untuk membahas soal yang sudah di request salah satu teman kalian. Ini ada tentang teorema dasar kalkulus 1, sama yang terakhir itu tentang teorema dasar kalkulus 2 dan metode substitusi. Ini sekilas babnya seperti ini untuk yang bab integral di mata kuliah kalkulus. Ini untuk referensinya ya, ini buku Purcell, edisinya, ini edisi 9 terakhir yang kakak pakai. Kalau sekarang belum lihat lagi ya, ada edisi terbarunya berapa. Nah, kita mulai dulu dari integral tak tentu. Jadi kita lihat dulu definisinya. Kalau kakak punya fungsi, suatu fungsi, di sini kakak simbolkan F besar, itu disebut antiturunan dari suatu fungsi F kecil. Nah, ini pada suatu interval I. Nah, jika turunannya terhadap X, ini kan fungsi terhadap X ya, kakak tuliskan dx dari F besar X itu sama dengan F kecil X untuk semua X pada interval I. Nah, di sini maksudnya gimana? Antiturunan ini itu sering disebut dengan integral tak tentu. Jadi biasanya kita sebut antiturunan itu untuk khusus integral tak tentu gitu ya. Jadi ini turunan dari integral fungsi f(x), f besar itu sama dengan fungsi itu sendiri, f kecil itu sendiri. Ini dari definisinya. Nanti kita lihat ke contoh-contohnya biar lebih paham. Nih, contohnya seperti ini. Jadi, kalau kakak punya fungsi f kecil ini ya, f(x) itu 4x pangkat 3, kalau kita diminta mencari f besarnya atau integralnya gitu ya. Tadi integral apa? Tak tentu ya, karena nggak ada batasnya dari berapa sampai berapa. Nah, kita sebut integral atau anti turunan itu berapa saja. Nah, kita lihat. Kalian sudah masuk integral kan ya? Integral dari 4x pangkat 3 itu apa?
1, maaf, bentar. Sama dengan berapa? Oh iya, maaf sebentar. Ini 4x pangkat 3. Ya, kita integralkan jadi 4, betul ya. Dibagi, pangkatnya ini berapa? 3 plus 1, x pangkat ini 3 plus 1 ya. Nah, ini karena nggak ada batasnya, itu nanti kita di akhir kita tambahkan C. Ini kita kerjakan dulu sama dengan 4x pangkat, maaf, X ini pangkat 4 x aja, pangkat Kak. 4, iya. X pangkat 4. Nah, ini ya, integralnya ini x pangkat 4. Nah, di sini begitu pula ini, kalau kakak punya fungsi f besarnya itu x pangkat 4 ditambah 6 misalnya nih. Kalau kita turunkan jadi berapa? Kita turunkan, ini kalau ini f besarnya, nih. Kalau kakak punya f besarnya itu x pangkat 4 plus 6 nih. Kalau kakak turunkan jadi berapa? Tadi ya, 4 x pangkat 3. Kalau kakak punya f besarnya x pangkat 4 plus 5, ini turunannya sama, 4 x pangkat 3. Nah, jadi di sini fungsi f kecil ini, yang 4x pangkat 3, dia memiliki anti turunan yang banyak. Bisa x pangkat 4 tambah 6, x pangkat 4 tambah 5, x pangkat 4 tambah konstanta berapapun itu. Sehingga kita bisa tuliskan f besar x itu x pangkat 4 ditambah c. Dengan c-nya itu suatu konstanta. Gitu ya. Ini merupakan anti turunan dari fungsi f kecil x atau fungsinya ini 4x pangkat 3. Gitu ya. Ini kan kalau kita turunkan ketemunya ini ya, 4x pangkat 3. Mau ditambah konstanta berapapun, turunannya tetap ketemu 4x pangkat 3. Nih kalau digambar ini nih. Nih f besar E kalau x pangkat 4 ditambah 6. Ini kalau x pangkat 4. Ini kalau x pangkat 4 dikurangi 4. Jadi ini nilainya ada banyak. Karena di sini dia nggak dikasih batas integralnya. Jadi di sini masih ada suatu konstanta. Itu merupakan integral tak tentu. Itu ya. Selanjutnya. Nah, kita sudah masuk pakai simbol integral. Kalau tadi di sini kita belum ada simbol integral ya, kita masih pakai nanti turunan. Di sini sudah pasti nggak, kalian sudah nggak asing lagi ya, karena dari SMA juga sudah pakai ya simbol integral ini. Ada beberapa sifat integral tak tentu yang bisa kita ini ya peroleh langsung dari turunannya. Di sini kita ingat kembali, ini rumus-rumus ini sudah kalian peroleh di SMA juga. Kalau kakak punya integral nih x pangkat r dx, nah kalau di SMA kadang pakai pangkat n ya ini ya, sama saja. Nah kita bisa tuliskan integralnya itu 1 per r plus 1 x pangkat r plus 1 ditambah c. Ingat di sini ditambah c karena kita belum pakai batas. Ini integral tak tentu ya. Kita tambahkan C. Dengan R tidak boleh sama dengan negatif 1. Integral sin, min cos, integral cos itu sin, integral secant kuadrat X itu tan X, integral cosecant kuadrat X itu negatif kotangen X. Ini rumus dasar. Nanti penurunan dari rumus ini ada banyak sekali rumus yang bisa kita dapat ya. Kalau di buku kalkulus Purcell itu ada di bagian paling belakang kalau nggak salah ya, rumus-rumus apa penurunannya. Nah, kita lanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung tanya ya. Ini selanjutnya sifat kelinieran. Nah, sifat kelinieran, misalkan kakak punya A dan B itu suatu konstanta ya. Bentar. A dan B itu suatu konstanta, maka kalau integral dari
A dikali fungsi fx ditambah B dikali fungsi gx dx itu bisa kita tuliskan sama dengan konstantanya keluar dikali integral dari fx dx ditambahkan konstanta b-nya keluar dikali integral dari gx dx. Ini sifat kelinearan. Kita bisa gunakan ini nanti buat membantu mengerjakan soal-soalnya. Lalu yang C itu tentang integral dengan substitusi. Nah, nanti kita banyak nih mengerjakan integral pakai ini substitusi ya. Jadi kalau kakak punya integral suatu fungsi f di dalamnya itu ada fungsi gx, lalu dikalikan turunan dari fungsi gx-nya dx, itu nanti kita bisa pakai integral fu du. Nah, ini ada variabel baru u, di mana u-nya itu kita masukkan fungsi gx-nya. Lalu, nanti ini dx-nya kita ganti, kita pakai du, itu kan g aksen x dx. Jadi nanti, nih, kan kakak bisa tuliskan du per dx turunan u, fungsi u terhadap x kan bisa kakak tuliskan kalau u-nya gx, berarti du per dx-nya itu g aksen x, seperti ini ya. Lalu kalau ini pindah ruas, jadi du sama dengan g aksen x dikali dx. Nah, lalu dx-nya apa? du, ini pindah ruas, per g aksen x itu sama dengan dx. Nah, ini kita substitusikan. Nah, ini kan fgx itu kita ganti jadi fu karena gx-nya itu kan u. Lalu, ini tetap kita tulis nih, g aksen x tetap ditulis, dx-nya diganti ini nih, dx-nya du. Nah, ini asal rumusnya dari sini. Per G aksen X. Nah, ini bisa kita coret G aksennya. Jadi, kita peroleh tinggal FU dikali DU. Nih, ini adalah rumusnya. Ini bisa kita coret. Paham ya? Atau ada yang ditanyakan? Paham, Kak. Ya. Nah, integral dari FU DU itu bisa kita tuliskan FU plus C. Ini F besar ya, integralnya. Karena ini masih integral tak tentu, jadi masih ada konstanta C. Kita kerjakan. Nih, ada beberapa contoh soal. Tentukan antiturunan dari fungsi X pangkat 4/3. Nih, kakak pakai lembar yang baru. Integral, di contoh 2 ya. Integral dari X pangkat 4/3 dx. Nah, ini kita masukkan rumusnya tadi ya. 1/4/3 ditambah 1, langsung kakak tulis 3/3 ya. Biar nanti langsung nggak usah menyamakan penyebut. X pangkat 4/3 ditambah 3/3. Ingat, ini integral tak tentu, jadi kita tuliskan C. Gitu ya. Jadi di sini 1/7/3 X pangkat 7/3. 3 plus C. Ini sama dengan 3/7 X pangkat 7/3 ditambah C. Masih mudah ya, ini yang nomor 2. Lalu selanjutnya contoh yang ketiga. Ini kita aplikasikan sifat tadi ya, kelinieran. Ini kan ada ABC, kakak kasih contoh 1 aja ya, nanti yang lainnya bisa dikerjakan sendiri. Yang A integral dari 3x kuadrat plus 4x. Ini bagian 3A. Integral dari
3x kuadrat ditambah 4x dx. Nah, ini kita pakai sifat kelinearan tadi, bisa kita pecah ya, integral dari 3x kuadrat dx ditambah integral dari 4x dx. Nah, ini konstanta bisa keluar ya, 3 dikali integral x kuadrat dx ditambah 4 dikali integral x dx. Sekarang kita masukkan rumus integralnya. 3 dikali 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 ditambah misalnya konstanta 1 C1 gitu ya. Nah, ditambah 4 dikali 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah konstanta yang kedua C2. Nah, ini kita lanjutkan jadi 3 per 3 x pangkat 3 ditambah nih 4 per 2 x kuadrat ditambah ini C1 C2, nanti kita simbolkan terakhir C gitu ya, sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah C gitu ya. Ini yang kedua. Ini kakak cuma ingin menerapkan tadi sifat apa? Kelinieran. Kita lanjutkan untuk contoh yang keempat. Nah, ini tadi yang menggunakan metode substitusi. Kita coba yang A ya. Menggunakan metode substitusi. Integral dari x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 30 dikalikan 4x pangkat 3 ditambah 3 dx. Nah, ini yang bagian 4A. Soalnya adalah integral dari x pangkat 4 ditambah 3x, ini pangkat 30, lalu dikalikan dengan 4x pangkat 3 ditambah 3 dx gitu ya. Ini kan pakai substitusi. Nah, ini yang pangkatnya besar di sini adalah kita ambil ini fungsi fx-nya. Yang suku pengali kedua yang pangkatnya di sini gak ada pangkatnya lagi, itu kita ambil gx-nya atau kita sebut u tadi ya. Jadi kakak misalkan bukan G aksen X-nya. Nih GX-nya yang di dalam sini U-nya ya. Kakak misalkan, misal U-nya itu fungsi yang di dalam kurung yang dipangkatkan ini. Jadi U-nya itu X pangkat 4 ditambah 3X. Nah, U-nya ini. Jadi kalau kakak buat DU per DX, turunan U terhadap X-nya jadi apa? 4X ditambah 3. Nah, ini kakak pindah ruas DX-nya. Jadi, Kak, iya. itu 4x pangkat 3 harusnya turunannya. Oh iya, pangkat 3-nya, iya. Iya, terima kasih ya. DU per, nah, DU ini kakak pindah ruas per 4x pangkat 3 ditambah 3. Ini dx-nya ke atas ya, itu sama dengan dx. Sebenarnya nanti kalau kalian sudah terbiasa, nggak perlu ditulis sedetail ini. Ini tadi kan kakak juga integralnya, penjumlahannya kakak tulis ya. Karena di sini biar paham saja. Tapi nanti kalau sudah terbiasa mengerjakan, kakak rasa nggak perlu ya ini ditulis 1 per 2 plus 1. Jadi nanti langsung otomatis aja. Sepertiga X pangkat 3. Seperti itu ya. Ini kakak ingin menjelaskan dari awal, jadi nggak masalah ya kalau kakak tulis detail. Nah, ini kan kita punya dx. Kita punya u. Jadi, integral dari x pangkat 4 ditambah 3x pangkat
30 dikali 4x pangkat 3 ditambah 3 dx itu bisa kakak tuliskan sama dengan, ini kan tadi apa? Kakak misalkan apa? U ya. Jadi integral dari U pangkat 30. Ini tetap kakak tulis seperti ini. 4x pangkat 3 ditambah 3. dx-nya kakak ganti nih. Dikali du per ini 4x pangkat 3 plus 3. Gini. Nah, dari sini kalian lihat kita bisa coret ini ya, karena ini sama. Jadi di sini kita tinggal punya satu variabel, yaitu apa? U. Jadi tinggal integral U pangkat 30 du. Kalau ini sudah bisa diintegralkan kan ya? Nah, ini kalau kalian nanti sudah terbiasa mengerjakan juga, kakak rasa yang bagian ini, yang 4x pangkat 3 plus 3 ini, nggak perlu ditulis. Jadi nanti bisa langsung tinggal U pangkat 30 du gitu aja ya. Ini sama dengan integral dari ini apa? 1 per 30 plus 1 30 plus 1 U pangkat 30 plus 1 ditambah C. Jadi ini 1 per 31 U pangkat 31 ditambah C. Nah, di sini U-nya kita langsung masukkan saja. Kita ini ya, karena tadi fungsinya dalam X, kita kembalikan lagi ke fungsinya. Tetap jadi fungsi X. X pangkat 4 ditambah 3X. Ini pangkat 3, 1. Karena ini integral tak tentu, maka kakak tambahkan C. Jelas untuk contoh yang ini? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini kakak tuliskan detail untuk alurnya yang proses ini. Untuk cari dx-nya bagaimana. Lalu kenapa bisa langsung jadi U pangkat 30 kali du. Itu asalnya dari mana. Jadi ini ya asalnya. Yang bagian apa namanya 4x pangkat 3 plus 3-nya itu dicoret. Karena dapat dari sini. Kakak lanjutkan. Nah, ini bagian yang kedua. Ini masuk ke request dari teman kalian ya, tentang notasi sigma. Tadi pengantar awal buat mengingatkan kembali materi integral yang pasti kalian sudah dapat di SMA ya. Sekarang kita masuk ke notasi sigma. Oke, yang kita pelajari apa saja. Nah, di sini simbolnya nih, kita mulai dulu dari simbolnya. Sigma itu merupakan notasi ya, simbol buat penjumlahan. Kalau kakak punya sigma dari I sama dengan 1 sampai N AI, nah berarti itu sama dengan I-nya kan dari 1 sampai N ya, kita jumlahkan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya sampai A ke N. Ini yang terakhir kan N. Ini ya, kita jumlahkan. Nah, contohnya nih, kalau kakak punya sigma I sama dengan 1 sampai N. Dari 2, ini konstanta ya. Ya, kita jumlahkan saat I-nya 1, 2. Saat I-nya 2, 2. Saat I-nya 3, 2. Ini kita jumlahkan sampai saat I-nya ke N itu sama dengan 2. Jadi ini ada 2 sebanyak berapa? Sebanyak N suku. Atau bisa kakak tuliskan 2N. Gitu ya. Jadi kalau untuk khusus konstanta, nih, kalau kakak punya sigma I sama dengan 1 sampai N, ini suatu konstanta, kakak tuliskan K, gitu ya. Ini sama dengan K dikalikan dengan N, sebanyak N, gitu ya. Ini untuk sigma yang konstanta. Sekarang, untuk yang kedua nih,
Kalau kakak punya sigma I dengan I dari 1 sampai N, itu sama dengan 1, saat I-nya 1. Saat I-nya 2 ditambah 2, saat I-nya 3 ditambah 3. Dan seterusnya sampai I-nya ke N, itu ditambah N. Ya, itu contohnya untuk notasi sigma. Nah, begitu pula untuk kalau I kuadrat, ya kita masukkan 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya sampai N kuadrat. Nah, kalau ini sigma 2 pangkat J. J-nya dari 0 sampai N. Berarti ketika J-nya 0, berarti 2 pangkat 0. Ditambah J-nya 1, 2 pangkat 1. Dan seterusnya sampai J-nya itu sama dengan N, berarti 2 pangkat N. Nah, ini contoh selanjutnya. Kalau kakak punya. Kalau tadi simbolnya I, ini J, ini simbolnya K ya. Sigma dari K-nya 2 sampai N. Dari 1 per K plus 1. Nah, itu berarti ini K-nya mulainya dari 2. Berarti 1 per saat K-nya 2, 2 plus 1. Ditambah saat K-nya 3, 1 per 3 plus 1. Dan seterusnya sampai 1 per N plus 1. Gitu ya. Ini contohnya untuk pengenalannya. Kita lanjutkan untuk sifat kelinearan. Kalau tadi ada sifat kelinearan dari integral tak tentu, sekarang ada juga sifat kelinearan dari sigma. Nih, misalnya C itu suatu konstanta, maka kalau kakak punya sigma dari CAI dengan I dimulai dari 1 sampai N, ini sama kayak tadi integral konstantanya keluar ya, ini sama. Di notasi sigma juga iya. C dikalikan sigma dari AI dengan I dari 1 sampai N. Lalu sifat kelinearan yang kedua itu tentang penjumlahan. Kalau kakak punya sigma dari AI ditambah BI dengan I-nya dari 1 sampai N, maka sigma itu sama dengan sigma dari AI dengan I1 sampai N ditambah dengan sigma dari BI dengan I sama dengan 1 sampai N. Begitu juga untuk pengurangan. Sama ya sifatnya. Nah, kita lanjutkan. Ini kita diminta menghitung. Nih, kalau diketahui nih, sigma dari I1 sampai 100 AI itu 60, lalu sigma dari I sampai 100 BI itu 11, kita diminta menghitung ini dengan memanfaatkan sifat kelinearan tadi. Nah, bisa kita kerjakan. Ini kakak tulis di sini ya soalnya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 100, 2 AI dikurangi 3 BI ditambah 4. Nah, ini sama dengan sesuai sifat kelinearan bisa kita pecah ya. Sigma I sama dengan 1 sampai 100. 2 AI dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai 100. 3 BI ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai 100. 4. Nah, kita lanjutkan. Konstanta bisa keluar. 2 dikalikan sigma dari I sama dengan 1 sampai 100. AI dikurangi 3-nya keluar. 3 dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai 100. BI. Nah, ini sigma dari konstanta tadi apa? Sama dengan N dikalikan ininya konstantanya. Jadi 4N. N-nya berapa? N-nya 100. Kita masukkan 2 dikali ini sigma AI dari I sampai 100 itu sudah diketahui berapa? 60. Dikurangi 3 dikali yang BI berapa?
11 ditambah 400. Itu ya. Jadi di sini 120 dikurangi 33 ditambah 400. Ini bisa dihitung ya. Kalau nggak salah 487. Nanti bisa dicek lagi. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk penjumlahan kolaps. Nah, ini tuh maksudnya apa? Di sini penjumlahannya itu nanti saling menghilangkan. Kalau kakak punya sigma dari I sama dengan 1 sampai N, dari AI plus 1 dikurangi AI, itu nanti hasil akhirnya kita bisa pakai ini langsung. A N plus 1 dikurangi A1. Ini ada pembuktiannya, nanti kakak perlihatkan. Ini begitu juga yang kedua. Ini bisa kalau kakak punya sigma dari I sama dengan 1 sampai N, I plus 1 kuadrat dikurangi I kuadrat, ini nanti hasil akhirnya N plus 1 kuadrat dikurangi 1. Kakak kasih contoh 1 yang bagian A, nanti yang bagian B bisa kalian coba ya. Tadi apa? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N, A, I plus 1 dikurangi A, I. Nah, ini kalau kakak jabarkan nih, I-nya kan dimulai dari 1, berarti AI plus 1, A1 ditambah 1. Jadi di sini suku yang pertama A2 dikurangi AI, I-nya 1. Gini, ditambah lagi nih sama I-nya kakak naikkan jadi 2, jadi A2 plus 1. Berapa? A3 dikurangi dengan AI. Tadi I-nya berapa? 2 ya. A2. Tambah I-nya naik lagi nih. Jadi 3. A3 plus 1. Jadi A4. Dikurangi dengan A3. Nah, ini dan seterusnya sampai berapa? Sampai N. Ini kan terakhirnya N ya. N plus 1 dikurangi dengan AN. Ya, suku terakhirnya. Ini kalau kakak tulis jadi, bisa kakak tuliskan. Kalau urut ya, kita urutkan dari A1, negatif A1 ditambah A2. Ini dikurangi A2. Ditambah A3. Di sini ada A3 ya. Dikurangi A3. Ditambah A4 dikurangi A4. Dan seterusnya sampai ini dikurangi AN. Nah, ini kan di sini ada ya. Ada ditambah AN dikurangi AN. Yang terakhir ditambah nih AN plus 1. Nah, ini bisa kita hilangkan. Makanya disebut penjumlahan kolaps. Kita bisa menghilangkan A2 bisa hilang, A3 hilang, A4 hilang, sampai yang terakhir ini AN hilang, dan kita tinggal sisakan 2 suku. AN plus 1 dikurangi A1. Nah, ini jadi tinggal terakhir tersisa sukunya AN plus 1 dikurangi A1. Itu ya. Udah terbukti ya tadi yang. Nah, ini ya. Paham ya cara membuatnya? Itu nanti mungkin yang B bisa dibuat latihan. Kalian bisa cari juga di Google juga banyak ya biasanya apa namanya? Seperti pembuktian-pembuktian seperti itu bisa
kalian cari buat latihan soal. Dulu kakak juga seperti itu. Kalau ada pembuktian, kadang kalau misalnya belum terfikirkan langsung, cari-cari dulu materinya, nanti dipahamin, baru nanti berlatih buat membuktikan teorema. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa formula yang spesial. Artinya di sini formula ini biasanya terpakai nanti kalau kita mengerjakan latihan soal. Jadi seperti dasarnya. Kalau kayak tadi yang integral ya, ada beberapa rumus-rumus dasar, misalnya integral sin itu sama dengan min cos kayak gitu dan seterusnya. Ini sama. Di notasi sigma juga ada beberapa formula dasar yang biasanya bisa langsung kita kerjakan. Karena di sini pembuktiannya juga sudah banyak ya. Nah, untuk sigma I dari I1 sampai N itu biasanya nanti bisa kita langsung tuliskan ini hasilnya. N dikali N plus 1 per 2. Lalu sigma I kuadrat, ini hasilnya ini. Sigma I pangkat 3 hasilnya ini. Dan sigma I pangkat 4 ini hasilnya. Ini biasanya dasar yang nanti kita gunakan. Di sini kakak berikan satu contoh pembuktiannya yang sigma I. Nanti mungkin yang sigma I kuadrat, I pangkat 3 itu juga kalian bisa cari-cari di sana banyak ya untuk pembuktiannya. Nah, di sini diketahui soal nih. I plus 1 kuadrat dikurangi I kuadrat itu sama dengan 2I plus 1. Awalnya ada soal ini. Lalu bagaimana kita membuktikan sampai ketemu rumus sigma I dari I1 sampai N itu ketemu ini N kuadrat plus N per 2. Atau tadi di sana formulanya dituliskan N dikali N plus 1 gini ya per 2 di bagian formulanya ya tadi ya. Nah, ini kita lihat. Kita jumlahkan kedua ruasnya. Jadi di sini kita tambahkan dengan sigma. Ini ya. Kita tambahkan dengan sigma. Lalu, dari sini ke sini, kita pakai sifat kelinearan. Konstantanya keluar, penjumlahannya dipecah ini ya. Jadi 2 dikalikan sigma I dari I1 sampai N ditambah nih sigma I1 sampai N dari 1. Yang ini dari penjumlahan kolets tadi. Kalian buktikan dulu yang tadi, yang bagian B. Sepertinya kalau nggak salah. Nih, yang bagian B. Kalau ada sigma I plus 1 kuadrat dikurangi I kuadrat, itu bisa saling menghilangkan. Terakhir kita tinggal tersisa N plus 1 kuadrat dikurangi 1. Kurangi 1 kuadrat atau bisa kita tuliskan 1 ya. Nah, di sini nih jadinya tinggal N plus 1 kuadrat dikurangi 1. Nah, ini kita jabarkan seperti biasa dari sini ke sini. Kan jadinya apa? N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 dikurangi 1 ini ya. Kurangi 1. Jadi kita peroleh N kuadrat ditambah 2N. Satunya hilang kan? Sama dengan, nah ini kan apa namanya sigma dari konstanta. Berarti N, konstantanya berapa kita kalikan? Konstantanya kan 1. Atau kita tuliskan N gitu saja bisa ya. Dari 2 dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Nah ini kita bisa apa namanya pindah ruas ini ya. Jadi di sini N kuadrat ditambah 2N. Ini N-nya pindah ruas dikurangi N. Ini kan sudah nggak ada tanda sigma ya. Sama dengan 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Nah, ini jadi tinggal N kuadrat ditambah N. Sama dengan 2 dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Nah, ini bisa kita bagi dengan konstantanya. N kuadrat ditambah N dibagi 2 itu adalah sigma dari I dengan I-nya sama dengan 1 sampai N.
Atau di formula spesial kita tuliskan N dikali N kuadrat. Maaf, udah nggak ada kuadratnya ya. N dikalikan N plus 1 per 2 itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari I. Gitu ya, sigma I. Nah, ini kita sudah dapatkan ya. Nah, ini yang bagian pertama. Nanti yang kedua, ketiga, keempat bisa kalian coba di otak-atik. Kalau misalnya masih bingung, bisa sambil searching karena di Google juga banyak pembuktian untuk rumus-rumus dasar ini. Ini sudah. Sekarang dari formula yang sudah kita pelajari, kita diminta nih menentukan nih hasil dari formula ini, sigma ini. Jadi kita kerjakan dulu ya. Ini sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N. Dari ini kita kalikan deh. Jadi berapa ini? J kuadrat dikurangi. Ini langsung aja. J kuadrat dikurangi 5J ditambah 2J dikurangi 10 ya. Berarti ini J kuadrat terus dikurangi 3J dikurangi 10. Langsung kakak masukkan sifat kelinieran tadi. Sigma dari J kuadrat dengan J sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma dari 3J dengan J sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma dari 10 dengan J-nya dari 1 sampai N. Lalu ini kita masukkan, tadi sudah ada formula yang sudah dibuktikan sigma dari I kuadrat, I-nya 1 sampai N. Kalau tadi J kuadrat, J-nya 1 sampai N. Sama ya, itu hasilnya adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Kakak bisa masukkan N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Nah, ini konstanta bisa langsung kakak taruh depan aja ya. Ini. Dikurangi 3J. Nah, tadi sigma dari J dengan J sama dengan 1 sampai N. Tadi kita baru saja buktikan ya. Apa tadi? Ini dikurangi 3 dikalikan dengan apa tadi? N dikali N plus 1 per 2. Sigma dari suatu konstanta, kita kalikan saja ya. Dikurangi 10N. Nah, ini bisa kita langsung samakan penyebutnya. Ini per penyebutnya 6. Jadi N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dikurangi nih. Dari 2 jadi 6, kita kali 3 ya. 3 kali 3 langsung kakak masukkan 9 ya. 9 dikalikan dengan nih 9N dikali N plus 1. Ini jadi min 60N. Nah, ini bisa kakak tuliskan, N-nya kakak keluarkan ya. Sama 6-nya jadi N per 6. Kakak kalikan dengan, nih, tinggal tersisa N plus 1 dikali 2N plus 1 dikurangi 9N kuadrat dikurangi 9N dikurangi 60N ya. Tidak cukup. 60N. Nah, ini jadi tinggal N per 6 dikalikan dengan berapa nih?
2n kuadrat ditambah n ditambah 2n. Jadi 3n ditambah 1 kali 1, 1 dikurangi 9. N. Bentar. Oh iya, maaf. Ini kakak salah ya. Ini n-nya udah ke depan. Jadi ini tinggal 9 dikali n plus 1. Ini juga 60n. Salah ya. Ini tinggal 60. N-nya udah di depan. Yang ini juga salah. Nah, ini kan n-nya udah ke depan. Jadi tinggal 9n plus 9. 9n, maaf, min 9. Gitu ya. Nah, ini bisa ke atas sepertinya. Min 9, min 60. Nah, ini 9n, min 9. Nah, 1, oh ya udah, min 9, min 60, min 69 gitu ya. Min 69. Kita peroleh n per 6 dikali, ini ya. Oh, ini 2n kuadrat ya benar. 2n kuadrat plus 3n dikurangi 9n min 6n. Ini plus min, ya, min 68. Nah, nanti disederhanakan sendiri ya. Ini hasilnya ketemu ini. Jelas? Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan materi yang sudah kakak sampaikan tadi. Nah, bagi adik-adik yang mau request bahas soal ataupun materi, bisa klik di link yang tersedia di deskripsi ya. Nanti akan kakak rubah untuk soalnya. Namun tetap stipel, jadi kalian bisa paham untuk mengerjakannya. Untuk adik-adik yang mau ikutan les matematika gratis, bisa join di grup Telegram kami ya. Sampai jumpa.